Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzaban nar. Amma ba'du, hadirin kiram, para alim, para kiai, para syekh, para kunyai, ada di kunyainya nih. Oh, muslim ada enggak nih? Oh, ada khusus kepada pengurus majelis wakil cabang Ambon beserta seluruh jajaran, ketua majelis wakil cabang Ambon beserta seluruh jajaran, lembaga Banom yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini menggalang panjenengan sedaya saged rawuh di majelis ini, majelis musyawarah kerja kedua majelis wakil cabang Ambon. Para kiai, para bapak-bapak hadirin yang berbahagia, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena tidak semua warga NU sak Prambon sing duwe kesempatan hadir. Yang hadir ya kita ini. Ini artinya kita yang hadir ini adalah merupakan bagian yang terpenting dari sebuah organisasi kita. Kita jadi pengurus NU, ditakdirkan bisa hadir di sini. Mungkin kalau Prambon kira-kira wong NU teko kabel ini gak cukup. Gitu. Yang hadir panjenengan semua, yang mendapatkan undangan panjenengan semua. Nah, ini menunjukkan bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga diberikan kemampuan kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita mampu untuk hadir di majelis yang mubarak ini. Para kiai, para bapak-bapak hadirin yang berbahagia, pertama saya atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat bermusyker di majelis wakil cabang Ambon. Yang kedua, salam taklim dari Kiai Zainal selaku ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama tidak bisa hadir di hadapan panjenengan karena dia juga ada beberapa agenda pada sore hari ini, sehingga pelaksanaan kegiatan yang ada di sini didelegasikan saya selaku sekretaris PCNU Sidoarjo. Para kiai, para bapak hadirin yang berbahagia, panjenengan hadir di ruangan ini sudah diatur oleh peraturan atau anggaran dasar Nahdlatul Ulama, bahwa kita berorganisasi itu tidak sekedar kita kumpul-kumpul, tapi kita ini diatur oleh aturan Nahdlatul Ulama. Aturan yang paling tinggi namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bahwa musyawarah kerja ini di dalam anggaran dasar diatur bab 9. Di anggaran rumah tangganya diatur bab 22. Kemudian ada lagi aturan yang lebih rendah di bawahnya ADART yang namanya perkumpulan Nahdlatul Ulama. Di periodenya PBNU yang sekarang ini telah terbit 3 kali peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Yang pertama terbit tahun 2022 setelah muktamar yang ada di Lampung. ADART itu bentuk peraturan yang dilahirkan ketika muktamar. Kemudian setelah itu ada yang namanya
musyawarah alim ulama, konferensi besar Nahdlatul Ulama, itu yang memutuskan, mencantumkan, sekaligus membuat peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Lah musyawarah ini diatur di sana. Kalau hari ini Majelis Wakil Cabang Prambon mengadakan musyawarah kerja ini karena diatur. Anten aturan nih, Kak ujak-ujuk moro Pak Aswid, Abah Aswid niki jadi ketua moro sama Pak Kiai selaku Rois mau mengadakan undang wajib. Karena di sana diatur. Mana Pak Aswid ini nggak itu? Jadi diatur, semuanya diatur. Jadi permusyawaratan itu ada yang permusyawaratan tingkat tinggi, tingkat nasional yang namanya muktamar, itu merupakan tingkat nasional. Musyawarah alim ulama juga merupakan musyawarah tingkat nasional. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional yang menghasilkan sebuah perwakilan perkumpulan. Ada musyawarah wilayah, ada konferensi wilayah, ada musyawarah kerja wilayah, ada konferensi cabang, ada musyawarah kerja cabang, ada konferensi majelis wakil cabang yang sekarang disebutkan konferensi wakil cabang, itu adalah konferensi di tingkat MUC. Ada juga musyawarah kerja majelis wakil cabang yang sekarang ini. Ada lagi yang paling yang di bawah kita, musyawarah ranting, musyawarah kerja ranting. Ada rapat anggota, itu di tingkat anak ranting. Jadi seluruh kegiatan yang kita miliki, yang kita lakukan ini semuanya mempunyai dasar. Kenapa kok demikian? Karena kita berorganisasi itu harus sesuai dengan aturan yang nggak oleh mengadakan. Kita membuat istilah rapat, kalau istilah di kita kan rapat musyawarah kerja. Terus kita membuat rapat kerja, nggak boleh karena aturannya mengatakan musyawarah kerja. Kok sama dari judul rapat kerja? Ini salah, disalahkan oleh, harus mengikuti kalimatnya, harus mengikuti. Kita tahu bahwa musyawarah kerja ini adalah dalam rangka untuk menentukan program-program yang ada di masing-masing wilayah. Kalau hari ini majelis wakil cabang sudah barang tentu ini akan menentukan program-program yang akan dilaksanakan 1 tahun atau ke depannya. Akan tetapi kalaulah dulu kita sudah pernah melakukan sebuah musyawarah kerja 1, maka ini menjadi evaluasi. Evaluasi kerja musyawarah 1 sudah sejauh mana yang dihasilkan ketika kita melakukan musyawarah 1 itu, implementasinya yang sudah dijalankan mana, tingkat targetnya seperti apa, tingkat keberhasilannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Kalaulah ini sudah dianggap selesai sesuai dengan target, maka kita bisa menaikkan kepada program-program yang lainnya. Atau sebaliknya, kalau program-program di musyawarah kerja 1 ini masih ada yang perlu diperbaiki dan dilanjutkan, bisa dilaksanakan. Atau mungkin sebaliknya pula, ketika musyawarah kerja 1 ada program yang sangat tidak memungkinkan untuk kita laksanakan, maka ini juga bisa dilakukan pemotongan sehingga perlu dilakukan diganti dengan program yang lain. Sehingga kalau program musyawarah kerja 1 ini sebaiknya ada satu program yang terus menerus yang bisa dilakukan selama masa khidmat. Katakan masa khidmatnya 5 tahun, kalau program pertama seperti apa, dilanjut dengan program kedua sampai tingkatan pada program kedua. Oleh karena itu, terima kasih sekali kalau panjenengan semua ini sudah mampu dan bisa melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini ke depan menjadi kegiatan yang tidak mubazir,
Kenapa saya katakan tidak membosan? Sering kali, dan saya beberapa kali berkomunikasi dengan teman-teman. Ketika membuat programnya enak. Ketika tidak lanjuti, tidak ada sebuah kontrol, tidak ada sebuah evaluasi, sehingga skala-skala prioritas kita tidak bisa untuk menentukannya. Oleh karena itu, sekali lagi kepada panjenengan semua, khususnya saya mohon kepada pengurus untuk mampu bisa memilah dan memilih mana program yang punya potensi untuk dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Kita memang tidak boleh berlebih-lebihan, akan tetapi kita harus punya cita-cita. Punya cita-cita bagaimana caranya bahwa Nahdlatul Ulama ke depan ini stratanya ini semakin ke depan semakin baik. Tidak hanya soal hal yang menyangkut tentang keagamaan saja, akan tetapi di luar sana kita banyak hal-hal yang perlu kita komunikasikan. Hal sosial, hal ekonomi dan lain sebagainya. Pokoknya sakjane ngono lek ngurusi NU itu enggak adoh bedone karo ngurusi pemerintah. Semua lini, semua segi kehidupan di sana diatur. Dan diatur di dalam peraturan undang-undangnya Nahdlatul Ulama. Jadi dari segi sosial juga ada, dari segi ekonomi juga dibahas. Okay? Jadi kalau kita mampu untuk menggali sebuah kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kalau lereng nih Pak ngurusi NU nih, buatan yang lereng nih, karena sendi kehidupan di masyarakat ini semuanya itu gelem ngopeni. Ya kita ini harus melakukan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini dan sering disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo ini seringkali mendapatkan kunjungan dari beberapa pengurus cabang yang lainnya, baik lembaganya maupun MBC-nya. Ini kemarin saya ditelepon dari Kota Malang, dia minta bisa ditemukan dengan salah satu MBC yang pernah mendapatkan NU tingkat Jawa Timur, ya MBC NU Sulawesi. Ke depan, ojo sampai kalah MBC NU Prambon juga harus menjadi juara. Sepakat? Itu loh. Insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Semuanya bisa kita lakukan. Kalau saya mengibaratkan ini, apa itu namanya ini? Pendopo ini. Pendopo ini bisa berdiri tegak dan lurus seperti ini karena adanya pilar-pilar ini. Pilar-pilar ini yang mampu untuk menyangga pendopo ini sehingga kelihatan rapi, kelihatan bagus, kelihatan kokoh, kelihatan. Coba kalau pendopo ini tidak ditopang oleh apa namanya pilar-pilar baik itu pilar besar maupun pilar kecil, maka tidak akan mungkin pendopo ini akan bisa berdiri tegak seperti ini. Atau mungkin pilarnya supaya pilarnya gede ini tidak cilik, yang akan terjadi apa? Tidak mungkin sekokoh seperti ini. Itu gambaran di dalam sebuah organisasi. Kita yang hadir di sini, kita yang duduk di forum ini sebagai pilarnya. Pilar-pilar panjenengan semua, panjenengan nyonggoh daerah ini, ada yang nyonggoh daerah sana, ada yang nyonggoh dari ujung sama, semuanya saling nyonggoh, saling memikul berat yang sama. Insya Allah perjalanan organisasi sampean di tingkat majelis wakil cabang Prambon akan sekokoh seperti pendopo. Karena sebagai pendopo ini kok kelihatan bagus, kelihatan indah, karena di pendopo ini ada sinar lampu. Lek sinar lampu kita pateni, maka pendopo ini akan kelihatan gelap. Akan tetapi karena di dalam pendopo ini ada sinar lampu yang ada seperti ini,
maka pendopo ini menjadi indah. Siapakah sinar lampu ini? Ya panjenengan semua yang hadir, mulai dari roisnya beserta seluruh jajarannya, akan menyinari organisasinya. Ketua beserta seluruh jajarannya akan menyinari, berfungsi sebagai sinar ini. Panjenengan sebagai ketua ranting, ya, rois ranting atau ketua lembaga yang ada. Kalau panjenengan semua berfungsi sebagai sinar, maka yang ada di, kalau saya ibaratkan, majelis wakil cabang Prambon itu ibarat pendopo, maka itu akan bersinar terang seperti itu. Logikanya sederhana, kita berorganisasi itu kompak lah, kompak, ojo pak apa aswoto, ya sakno, nggak mungkin bisa menyelesaikan pak. Saya itu di cabang itu ada 9 wakil sekretaris saya, semuanya saya berdayakan. Tidak ada satu wakil saya yang tidak berdaya melaksanakan kegiatan PJN. Begitu juga di jajaran wakil. Karena di PJNU itu ada yang namanya koordinatorat linier, di mana koordinatorat linier ini anggotanya terdiri wakil rois, wakil katib, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendara, berlima. Nah berlima ini memiliki fungsi untuk misalkan koordinatorat 1 ini membidangi lembaga 5 lembaga dan 2 MBJ. Nah ini yang selalu memonitor pekerjaannya MBJ, pekerjaannya lembaga, sejauh mana lembaga atau MBJ yang berjalan di PJN. Memang iramanya tidak sama, ada yang bermuatan, ada yang kadang-kadang ya. Akan tetapi ini semuanya bisa berjalan kalau semuanya bisa dilakukan. Dan monitoring seperti ini selalu kami lakukan. Dan saya memang tidak segan-segan SMS Pak Ketua, ya, SMS Pak Ketua, MBC, SMS Ketua Lembaga, ini dalam rangka untuk melakukan sebuah komunikasi. Kalau komunikasi hal seperti ini tidak mampu kita lakukan, maka yang terjadi adalah terjadi kemandekan dalam sebuah program organisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu ini hendaknya menjadi sebuah bahan pemikiran, renungan setiap hari. Nah kita itu mau melaksanakan kegiatan berorganisasi, kuncinya itu adalah wayuk, kuncinya itu adalah rukun, kuncinya itu adalah saling memberikan dorongan, saling memberikan gotong royongnya kepada organisasi, sehingga apa yang dicapai sebagai bentuk harapan besar sebuah organisasi akan bisa berjalan dengan baik. Saya rasa ini filosofi atau ilustrasi yang sederhana. Tapi kalau ilustrasi yang sederhana ini mampu untuk kita lakukan, maka tidak mustahil 2025-2026 Prambon akan menggantikan MBJ Tanggulangan menjadi tulangan, menggantikan tulangan sebagai juara NU tingkat Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Prambon. Saya melihat kok semangatnya Pak Ketua ini, saya melihat Pak Ketua ini orangnya gampang dihubungi Pak. Ciri-ciri wong lek gampang dilem obai lek dihubungi itu mesti apa namanya memberikan aksi, memberikan reaksi. Saya nggak pernah SMS ke dia terus dijawab lama, nggak pernah. Apapun yang kita hadapi harus kita bicarakan. Orang pahit ya biasa Pak, pahit Pak, ya. Wah itu ya biasa. Orang lagi apa mana? Oleh karena itu, sih uang semua orang juga punya kekurangan. Tapi kalau kekurangan ini dapat ditopang dan ditutup oleh teman-teman yang lainnya, oh insya Allah tidak terlalu berlebihan. Kita punya mimpi bahwa NU ke depan di daerah kita ini menjadi NU yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi di dalam
di dalam musker 2 ini bisa membawa manfaat. Terutama saya nitip ya, nitip sekali lagi hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan untuk selalu dijaga, sehingga hal yang terkait dengan KNU kita selalu menjaga. Yang paling terakhir bahwa kita tahu di tengah-tengah masyarakat kita organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi keislaman di luar NU ini mencoba untuk terus melakukan kegiatan-kegiatannya. Sekarang itu dia punya prinsip ini, ya opo caranya wong kampung bijak kegiatan merasa senang. Jadi kalau di sana sini barangkali terdapat beberapa organisasi keagamaan yang di luar NU yang notabene-nya memang sengaja untuk memperkecil kondisi masyarakat NU, maka hal ini harus kita waspadai. Jangan segan-segan untuk selalu berkoordinasi dengan para kiai, bahwa kita tahu bahwa kiai kita yang ada di kampung adalah jajaran rois. Kalau panjenengan di salah satu ranting dibilang soko kiai ini di besok A, maka kiainya yang di desa itu adalah kita harus mengatakan bahwa kiainya adalah rois ranting. Rois ranting itu adalah kiainya yang ada di desa. Jangan sampai ngapunten rois ranting jenengan tidak mampu untuk memberikan tempat kepada mereka. Rois ranting adalah kiainya masyarakat yang ada di desa. Ya kita kalau siapa sih kiai yang di desa ini, ya rois ranting itu. Nah, ya termasuk yang praktik. Ya Allah niki Pak, masalahnya gede Pak, berpengiru budaya wong tahajud. Lah, pengviralnya beliaunya ini ya Pak. Rawan seawal ya Allah ya. Sepet nih ya. Nggak termasuk. Sampai kalau ini kok aku jalan terus ketemu ya, tak jawab. Gede kira-kira dulu tak jawab ke non. Iya. Sawangannya ya, nulis ngoten kok ya. Insya Allah catatannya. Catatan lu mungkin. Istiqomah ini lah harus seperti inilah. Ini yang harus mungkin cara-cara yang lain. Ayo ber-NU. Orang sih ngomong misalnya, ayo urusi NU. Bosok wae nulis ditulisin ngono. Ayo urusi NU. Ayo kan ayat asalah. Mungkin ada yang lainnya. Ayo urusi NU. Ayo pertahankan NU. Ya bari ada yang mengatakan seperti itu. Insya Allah ke depan anak-anak kita, anak-anak cucu kita senantiasa di bawah sesuai dengan harapan kita, yaitu tetap dalam lingkungan rahmatullah. Para kiai sekiranya itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Asud sampai pada maghrib ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan atas support, wawasan, pengarahan tadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi pilar yang kokoh untuk MBCNU Prambon, menjadi lampu sebagai penerang yang bikin indah MBCNU Prambon. Tak kalah pentingnya ini harus ada support, dukungan dan bantuan dari BCNU. Insya Allah dengan demikian MBCNU Prambon akan datang menjadi juara NU World tingkat nasional. Amin. Bukan hanya tingkat provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah ini program MBCNU sudah bikin masjid MBCNU, rencana BNP, rencana klinik. Ini hanya rencana-rencana, dan bahkan rencana yang lebih besar lagi akan membuat Unusida cabang Prambon.
Ini kalau PCNU mendukung dan membantu sepenuhnya akan terlaksana. Tapi kita terlaksana apabila bantuan dari PCNU untuk mendukung Prambors Sepenuhnya. Sepenuhnya itu beda dengan semuanya ya. Semua. Beda. Terima kasih kami sampaikan Pak Kiai Agus Ubaidillah, mudah-mudahan jenengan rawuh niki dicatat sebagai amalan ibadah yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ini acara selanjutnya kita sholat berjamaah, makan berjamaah, dan bukan itu rundingan berjamaah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan as'ad